Cek cek suaranya jernih ya. Cek cek suaranya jelas nggak di situ? Oke. Oke ya. Oke. Oke. Sambil ya menunggu banyak juga mungkin kita nggak langsung ke materi dulu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta kesehatan, keselamatan dan kesempatannya sehingga kita dapat bertatap muka secara daring di aplikasi Zoom, dan semoga teman-teman yang di sana di rumah dalam keadaan sehat tanpa ada kendala apapun dan tanpa ada gangguan kesehatan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada tujuan kita, uswah kita, bahkan tokoh pangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman menuju zaman terang benderang, zaman Madani, di mana ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau bisa menerapkan yang kita bahas sekarang, yaitu ketahanan pangan untuk umat-umatnya. Jadi sebenarnya ketahanan pangan ini juga ada di zaman Rasulullah. Nah, kita di awal langsung santai-santai dulu, nggak langsung langsung ke materi. Ya mungkin ada sedikit cerita juga. Jadi ada pepatah Arab bernama al-falahu sayyidul biladi wa malikuhu al-hakiki. Seorang petani adalah dari sebuah negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya. Bidang pertanian menjadi salah satu dari sekian halal yang amat diutamakan dalam Islam. Seperti bunyi ayat Al-Quran, artinya kami menjadikan di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat ladang-ladang kurma dan anggur. Dipancarkan banyak mata air, tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur? Quran surat Yasin ayat 34 sampai 35. Dalam hadis ditegaskan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman apapun atau bertani dengan tumbuhan apapun, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau binatang melata atau sesuatu yang lain, kecuali bernilai sedekah untuknya. Nah, jadi keutamaan pertanian ini untuk menjadi sebuah proses pangan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, bagaimana makanan ini, bahan pangan ini memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Jadi pangan di sini sangat sentral sekali. Kita ingat dulu ketika waktu SD atau diajarkan SD, kebutuhan pokok manusia pangan papan. Jadi ya mungkin sekarang kalau paradigmanya kandang, pangan, papan, dan paketan, karena
internet akan sudah menjadi kebutuhan pokok, apalagi di saat pandemi ini internet akan menjadi nyawa kita agar bisa keluar masuk di luar rumah tanpa fisik atau raga kita menyertainya. Nah, jadi internet akan menjadi raga kedua setelah raga yang asli ada di rumah. Selamat datang juga teman-teman yang baru masuk, bergabung. Semoga sehat selalu dan dijauh dari COVID-19. Iya. Kita lanjutkan. 200. Ya, jadi Iya, Mas Hafiz ada yang mau langsung didiskusikan ini kayaknya. Ya, boleh selanjutnya. Ya, jadi pertanian itu merupakan warisan peradaban yang tidak salah. Seiring waktu, ilmu dan teknologi terus berkembang kian modern sehingga ada produk pertanian organik dan sebagainya. Nah, dalam hal ini Al-Quran telah mengingatkan untuk selalu mengejar ilmu dan menyerahkan pada ahlinya. Seperti bunyi, Allah kepada ahli ilmu jika kalian mengetahui. Nah, ini pertanda bahwa seorang muslim harus bersikap terbuka pada ilmu pengetahuan demi mengembangkan suatu produk peradaban yang salah satunya adalah pertanian. Asas keadilan pangan yang kita bahas saat ini pada masa Nabi Muhammad SAW membangun peradaban Madinah, sudah singgung tadi yang di awal. Urusan keadilan pangan tidak lepas dari perhatian Rasulullah pada zaman beliau di Madinah. Salah satunya dalam kitab I'anatul Thalibin karya Sayyid Al-Bakri menggambarkan bagaimana ketegasan Nabi terhadap potensi ketidakadilan pangan karena ulah penimbun yang menyebabkan melangitnya harga bahan pangan dan mengakibatkan rumah tangga miskin tidak mampu membeli makanan. Nabi menyebut para penimbun atau mustakir sebagai dosa besar dan dikutuk oleh Allah. Sama halnya ketika kemarin ketika masa pandemi kita banyak dihadapkan masalah ada penimbunan masker yang memang itu kebutuhan yang sangat penting bagi tenaga medis maupun orang non medis. Nah, itu banyak ditimbun oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu sama halnya timbun bahan pangan ini. Jadi ketika itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dan lalu dikurangi besar bagi oknum-oknum ini. Nah, perspektif mendasar fikih pangan adalah kepentingan utama dan keadilan pangan atau food justice. Fikih pangan bukanlah sekedar fikih zat pangan berkenaan dengan halal dan haram, namun mencakup pula berbagai macam urusan sosial, ekonomi, politik terkait dengan pangan. Dalam hal ini kita bisa mengacu pada pandangan Imam Suyuti dalam Al-Asibah bahwa perlu mendasarkan pada kaidah al-dararul yudal, yaitu segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan. Jadi itu dalam perspektif Islam bagaimana pentingnya dan tentang pangan. Nah, ketahanan pangan sendiri dijelaskan dalam konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup
cukup, baik jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, dari itu penjelasan ketahanan pangan menurut undang-undang. Undang-undang pangan tersebut bukan hanya berbicara tentang dalam tanda kutip hanya definisinya saja, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan 3 aspek utama. Halo? Yaitu kedaulatan pangan. Suaramu gedean lah. Ya, sebentar. Parakno. Ngono. Ya. Udah jelas ya? Oke, sip. Oke. Mantap. Lanjutkan ya. Jadi yang 3 aspek utama tentang ketahanan pangan. Yang pertama itu ada kedaulatan pangan atau food sovereignty. Lalu yang kedua ada kemandirian pangan atau food resiliency, serta keamanan pangan atau food safety. Nah, kedaulatan pangan sendiri adalah hak negara atau bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, jadi kedaulatan pangan sendiri itu memberikan akses bagi pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pangan apa yang cocok untuk daerah tersebut dan yang pasti sesuai dengan potensi dari masyarakat dan tidak mencederai atau bersinggungan dengan budaya lokal. Nah, lalu kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat jamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Nah, lalu aspek yang ketiga yaitu keamanan pangan atau safety adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan kemarahan biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, dari definisi ketahanan pangan, baik keutamaannya dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang konstitusi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dampak pandemi terhadap sektor produksi pangan dan kondisi ketersediaan pangan saat ini dan keamanan pangan di Indonesia. Nah, meski kita tahu ya, meski pemerintah sudah di media juga banyak juga yang sudah memberitakan, pemerintah sudah memastikan stok sejumlah bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan bawang putih mencukupi kebutuhan. Faktor distribusi itu juga berpengaruh, apalagi daya beli masyarakat sangat mempengaruhi aksesibilitasnya. Ketidaklancaran transportasi akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu juga mempengaruhi menunjukkan dampaknya. Jadi kenaikan harga pangan di sejumlah daerah memang masih tergolong relatif kecil. Namun harus waspada. Permainan para mafia atau kartel-kartel pangan ini seperti halnya penimbunan masker waktu lalu yang kerap menumpuk bahan kebutuhan dasar ini guna untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen pangan. Jadi pemerintah itu kembali lagi harus belajar dari
kejadian yang skermetis yang ditimbun beberapa waktu lalu, serta banyak sekali penimbunan dulu ada pula yang gas LPG. Nah, ini juga berpotensi dicurangi oleh mafia-mafia ini. Maka pemerintah juga harus sangat waspada di dalam kondisi bencana non alam seperti ini. Lalu dilihat dari sisi hulu ketahanan pangan, dari dampak pangan hulu ini sumber pangan itu diproduksi, yaitu dari petani yang memproduksi bahan pangan. Disrupsi yang dihadapi petani yang kencang dan rantai pasok pangan akan mengalami gangguan yang serius dan yang pada gilirannya meningkatkan kepanikan darurat pangan di tengah warga. Nah, pemerintah patut menyusun langkah-langkah konkret untuk mencegah darurat pangan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi harus bekerja, semua harus dikerjakan. Dari memutus mata rantai, bagaimana masyarakat ini mengurangi aktivitasnya di luar yang memang berpotensi menularkan COVID-19, sekaligus harus menjamin ketahanan pangan masyarakat. Sebab jika penyebaran semakin meluas, tidak hanya korban COVID-19 yang bertambah, tetapi produksi pangan nasional dapat terganggu dan berimplikasi turunnya stok pangan dalam negeri. Nah, ketika stok pangan dalam negeri ini menurun dan kita diharuskan pastinya untuk impor. Di kondisi saat ini, besar negara maju maupun negara berkembang yang itu memproduksi bahan pangan seperti beras, kayak Thailand, mereka juga menerapkan pengetatan pemeriksaan barang yang di pintu masuk dan keluar negaranya. Nah, kondisi ini sangat berpotensi penurunan masuknya bahan pangan impor ke Indonesia. Jadi bisa jadi nanti ketika memang ini terjadi dan stok bahan pangan nasional turun dan kita diharuskan impor, sayangnya kita tidak bisa impor, ya otomatis ancaman kekurangan bahan pangan akan terjadi. Nah, lalu solusi apa untuk kedepannya untuk mencegah terjadinya? Nah, antisipasi atau mencegah kemungkinan krisis pangan selama maupun pasca wabah COVID-19. Beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek. Yang pertama, hentikan pangan sebagai bisnis. Jadi pangan adalah hak yang harus dijamin pemerintah. Dua, gerakan Bulog untuk siaga nasional menyangga pangan. Jadi Bulog daerah harus siaga mendistribusikan bahan pangan atau bahan logistik untuk masyarakat. Kita tahu kan sebelum ada COVID ini, Bulog itu di gudang-gudangnya itu tersedia banyak sekali beras Bulog itu. Nah, sayangnya ketika sudah banyak menumpuk, ketika dikeluarkan itu kebanyakan berasnya sudah rusak. Ya bisa kita lihat kayak di beras Raskin itu kan kualitasnya sangat jelek. Nah, makanya di sini Bulog tidak bisa lagi kayak dulu yang mengelola berasnya atau logistiknya hanya dari kebutuhan pembelian saja. Jadi memang melalui pemerintah, Bulog harus menyediakan atau siap lah ketika memang pendistribusian bahan logistik ini disalurkan ke masyarakat. Yang ketiga, penyiapan pangan untuk wilayah yang ditutup maksimal. Penyiapan pangan di sini untuk wilayah yang ditutup maksimal itu seperti halnya ketika daerah teman-teman di sini statusnya atau kota kabupatennya itu menerapkan PSBB. Nah, itu otomatis aktivitas sosial masyarakat entah itu maupun
bekerja di luar itu kan juga dibatasi, dan otomatis pendapatan masyarakat itu kan juga menurun. Akhirnya logistik ini harus disediakan agar menyelamatkan warga-warga atau masyarakat ini yang susah untuk bekerja maupun yang memang pekerjaannya sudah dihentikan dampak dari COVID ini, atau warga-warga yang dirumahkan perusahaannya. Dan yang keempat, ini dari situ juga pemerintah harus menjaga stabilitas. Jadi harga pangan di sini tidak boleh naik. Syukur-syukur bisa turun karena akan meringankan beban masyarakat. Nah, upaya yang harus dilakukan masyarakat adalah terus pelihara solidaritas dan bung pangan lokal. Jadi misalkan di satu desa dia mengumpul hasil panennya yang memang sudah bukan sisa tapi sudah dikurangi bahan kebutuhan, atau misal satu keluarga dia punya sawah 1 hektar, dan kan tidak 1 hektar ini setelah panen mau dimakan semua, pasti ada sebagian misalkan untuk stok 1 tahun lah berapa karung. Nah, sisanya ini bisa dikumpulkan di entah balai desa atau membuat lumbung pangan sendiri, memanfaatkan gudang-gudang, jadi solusi. Nah, lalu ada juga upaya jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, membaru pertanian Indonesia. Yang kedua, menghidupkan kembali lumbung pangan yang dikelola masyarakat dan desentralisasi penyediaan pangan nasional. Ketiga, bangun sistem pangan lokal yang terintegrasi dan segera siapkan skema rantai pasok dan distribusi yang panjang. Jadi jangka itu tadi, kita tahu kan kalau sebelum masa pandemi ya mungkin saat ini juga distribusi bahan pangan rantai pasoknya kan masih masih panjang lah, masih banyak. Jadi ketika dari panen dari petani itu masih dikumpulkan di pengumpul, nanti ada lagi entah pabrik yang mengolah beras ini bisa kualitasnya dinaikkan lalu dijual lagi. Dan itu nggak sampai situ saja, melewati kayak mafia-mafia pangan itu di daerah-daerah geraknya tidak tercium, itu ada. Nah, lalu yang keempat itu melaksanakan amanat UU nomor 19 tahun 2000 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. UU nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan agroekologis dengan pengusaha lahan per RTP minimal 2 hektar dan integrasi dari on-farm dan off-farm. Dengan begitu, petani menikmati nilai tambah olahan segar berkualitas. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana peran budaya lokal? Apa peran yang bisa diambil pelajar agar dapat memperbaiki ketahanan pangan yang sudah mulai bergeser saat ini? Nah, budaya tidak hanya seputar tentang budaya tidak tentang seni dan tata krama atau norma masyarakat saja. Namun dari dulu nenek moyang kita itu sudah atau mengembangkan teknologi pertanian yang ramah bagi lingkungan. Misalkan ada di lahan bukit, itu namanya metode lahan terasering. Jadi lahan sawah yang buat terasering ini bisa banyak menahan ketersediaan air serta mencegah erosi tanah persawahan. Lalu ada pula Papua yang membiarkan hutan lestari atau menjadi hutan adat agar pohon sagu bisa tumbuh subur di dalam hutan serta bisa hewan buruan guna
dijadikan lauk nantinya, serta bisa menjadi menahan air. Jadi ketersediaan air itu banyak ya, walaupun sumber-sumber air ya kalau dulu dan masyarakat Papua masih harus berjalan berjuluk-juluk, walaupun sekarang kan yang kita tahu yang di iklan-iklan itu sumber air sudah dekat. Jadi ya kita juga sebenarnya air di Papua itu kan banyak, saya tahu. Sayangnya untuk diangkat ke permukaan itu saja yang makanya hutan di sini itu juga memiliki peran besar. Jadi airnya itu masih segar. Nah, selanjutnya contoh ada masyarakat di Kampung Sembalun di Lombok Timur. Ini pengalaman dari teman-teman MDMC yang pernah sana juga. Saya dikasih cerita lah. Di Sembalun di Lombok Timur itu menyimpan lumbung pangan. Misalnya satu desa ini menyimpan itu di desa lain. Jadi desanya kan kalau satu keluarga aja menyimpan lumbung pangan ya hanya di halaman sendiri, itu dibuatkan lumbung pangan, entah itu di panggung atau ruangan tersendiri. Nah, di sana itu satu desa, misalkan ada 3 desa ini, desa A, desa B, desa C. Desa A ini ketika dia musim panen, nah dia akan menyimpan hasil panennya ini di lumbung pangan di desa B dan desa C. Dan begitu pula desa B yang menyimpan hasil panennya itu di lumbung desa sendiri, dan desa A dan desa C. Nah, jadi ketika satu desa, misalkan desa A mengalami bencana bandang, dan otomatis kan kayak pertanian, terus perkebunan yang di situ terganggu pangannya. Nah, hasil pangannya ini masih tersedia di 2 desa ini. Kalau misalkan memang stok pangan di desa sendiri, di desa A ini sudah habis atau rusak diterjang banjir bandang, misalnya itu. Nah, jadi mitigasinya masyarakat adat di Desa Lun di Lombok Timur ini itu seperti itu. Dan mungkin bisa kita contoh juga, misalkan di Jawa Timur, misalkan kayak ya kita lihatnya kalau untuk hal kayak gini ya pasti di kabupaten. Kalau kota kayaknya sulit sekali karena memang lahan pertanian sangat sempit. Jadi di Kabupaten Malang itu musim panen itu bisa menyimpan menyimpan hasil panennya ini di gudang, atau ya kita istilahkan tradisionalnya lumbung pangan lah, di gudang di Pasumajang. Nah, jadi ketika memang ya Kabupaten Malang ada satu kabupaten yang terjang bencana, dan Pemkab sendiri stok dari pangan daerahnya itu menipis dan itu memberikan bantuan, ini bisa mengambil hasil panen kabupatennya sendiri di kabupaten lain yang memang disimpan, dan ada kesepakatan lah seperti itu. Nah, jadi budaya berperan di ketahanan pangan, ya budaya Indonesia lah. Lalu bagaimana sih pelajar dapat berperan di sini? Yang pertama, pelajar ya tugas utamanya memang belajar. Itu belajar metode-metode pertanian dan perkebunan dari budaya lokal maupun modern. Entah dari negara luar pun boleh, asalkan memang itu tadi tidak bertentangan dengan agama, lalu tidak bertentangan dengan adat istiadat, itu masih fine-fine aja. Nah, dipelajari dan bagaimana bisa diterapkan di Indonesia atau di daerahnya dalam produksi bahan pangan. Nah, lalu yang kedua, itu meningkatkan minat bertani dan berkebun di tengah tren keilmuan baru. Ya, kita tahu saat ini kan tren ilmu teknologi itu sangat diminati oleh
pelajar ya mahasiswa, dan minim sekali disiplin ilmu ini. Misalkan ada keilmuan teknik mesin, misalkan dia mengembangkan teknologi untuk pertanian yang masif, misalkan itu perlu kita tingkatkan minat itu, sehingga kan ini bisa dimasuki oleh berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi semua bisa berperan di sini. Atau mengembangkan ilmu teknik yang paling nggak dapat menunjang produksi. Misalkan dari distribusinya itu tadi, orang yang punya keilmuan teknologi komputer atau informatika, nah itu bagaimana bisa membuat atau memotong lah rantai yang sangat panjang dan membelit petani dan banyak merugikan petani ini, dibuatkan suatu platform sehingga rantai pasoknya ini menjadi lebih pendek dan petani mendapatkan untung yang lebih tinggi. Nah, lanjut itu harus kritis terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang, industri, perumahan dan sebagainya. Kita tahu di pinggir-pinggiran kota itu fungsi lahan yang paling parah, yang paling banyak itu alih fungsi lahan pertanian atau sawah-sawah itu menjadi perumahan. Nah, sebenarnya ini harus dikritisi juga oleh pelajar lah. Karena apa? Alih fungsi lahan ini pasti memiliki dampak, apalagi tidak ada perbaikan. Misalkan ketika lahan ini satu lahan pertanian alih fungsikan sebagai perumahan, harus ada pembukaan lahan pertanian baru yang itu bisa untuk menutupi kekurangan atau di sini banyak sekali konflik-konflik yang adanya alih fungsi lahan ini, sehingga tidak cukup advokat-advokat yang ada di masa itu untuk turun sendiri. Jadi semua komponen masyarakat juga harus peka dan kritis terhadap alih fungsi lahan. Begitu ya. Pelajar harus kritis terhadap alih fungsi lahan hutan ya, menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Tetap akan menjadi paru-paru dunia atau mensuplai oksigen lewat tanaman-tanaman ini, dan mencegah juga dari pemanasan global. Nah, makanya ketika lahan hutan itu digundul lalu dibuat pertanian, pasti bencana itu akan menyertai hal ini. Misalkan ketika hutan itu gundul, pasti yang kita tahu dari dulu di pelajaran mulai SD itu juga ada, ketika hutan itu gundul pasti akan ada banjir bandang. Nah, ini memang terjadi, dan makanya kita juga harus kritis. Oke lah, ketahanan pangan kita stok pangan kita naik, tapi hutan rusak, akhirnya bencana datang di atau kampung yang itu dekat dengan yang harus dibayar. Nah, makanya kita harus kritis tentang hal ini. Ya, walaupun ketika memang rumah teman-teman ini ada di perkotaan, yang memang tidak tidak berhubungan langsung atau tidak dekat dengan daerah yang berpotensi bencana, namun teman-teman di sini juga harus sadar tentang itu, karena nanti ketika misalkan nanti ada kebakaran hutan, akan lari ke kota, akhirnya polusi juga penyakit juga akan bertambah, akan muncul di situ. Nah, itu dampak yang harus dibayar, konsekuensinya itu seperti itu. Nah, ada pula di yang mengerat kaitkan COVID-19 ini kayak balasan terhadap perilaku manusia yang merusak hutan atau merusak bumi. Akhirnya bumi menjadi marah atau ingin mempertahankan
kedaulatannya lah, seperti sehingga muncul virus ini untuk mengurangi manusia. Nah, itu teori konspirasinya seperti, tapi memang ada benarnya juga dan mungkin bisa dibuktikan juga oleh penelitian. Nah, makanya teman-teman menganggap ya jangan sampai juga teman-teman menganggap teori konspirasi itu selalu benar. Teori konspirasi ada itu untuk dibuktikan secara ilmiah. Yang saya pernah ikuti kajiannya itu seperti itu. Jadi agar kita juga memiliki sikap kritis, ya memang teori seperti ini juga harus dipikirkan juga. Nggak boleh ya cuma lewat gitu aja, kita nggak langsung, dan kita ada juga yang langsung percaya buta kayak gitu aja. Yang kita tahu di media-media sekarang ya, kayak data-data, dia memakai data-data, tapi data-data itu nggak valid, dan yang penting argumennya tentang konspirasi itu kuatnya. Itu jangan sampai juga berpikiran seperti itu. Tetap kita harus kita orang terpelajar, ya apapun dikuatkan dengan data. Itu aja Mbak Afiatin, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih waktunya untuk Mas Aha selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sesi jawab. Baik, untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Saya membuka 2 pertanyaan pertama dulu dari teman-teman, silakan. Itu lo Mufli, angkat tangan Mufli. Oh ya, silakan Mas. Iya. Lumayan, barangkali bisa membantu teman-teman yang lain buat tanya juga. Luar biasa, kayaknya kebanyakan ngelihat filmnya Woodstock ya. Kayak saliran. Nah, jadi gini, terkait ketahanan pangan dan bagaimana pelajar. Ini pertanyaannya udah pesanan Mas Aha ini sebelumnya, for your info. Gading, bercanda. Jadi lebih ke ini sih, kayak gimana sih peran pelajar buat bisa menyikapi ketahanan pangan selama pandemi ini. Fokus yang saya tanyakan terutama terkait kebijakan pemerintah. Bagaimana kemudian kenapa gap gitu dari awal ketika lumbung padi sudah sangat berkurang, bahkan dalam jangka beberapa tahun kita ada data yang mengatakan bahwa dalam jangka beberapa tahun kita akan stok bahan makanan, baru disadari hari ini, dan akhirnya kebijakannya adalah seperti zaman Soeharto. Ya lagi-lagi lihat film ini ya, Woodstock ya. Enggak, tapi lebih fokus ke pelajarnya gimana sih konkretnya itu, apa bisanya dengan tahu kita bikin aksi sosial, bagi-bagi beras kah, baksos kah. Karena kalau misal di Jawa Timur, beda ya kalau misalnya Papua Barat yang lahan sagunya di
ribuan hektar lahan sawah yang sebenarnya kontur tanahnya aja nggak cocok. Atau enggak di Kalimantan yang ditebang bahkan nggak cuma buat sapi, juga buat sawit dan sebagainya. Lah, kita sebagai pelajar, nggak termasuk saya ya, karena saya nggak jelas statusnya apa. Itu gimana nyikapi kebijakan pemerintah setidaknya yang ada efeknya gitu. Karena mau komen negatif juga dikata nyinyir, mau jadi berbicara hal kritis juga dikira nggak menghargai pemerintah gitu. Karena kan dialektika kaum milenial ini sebenarnya gede banget, terutama sosmednya, jaringan komunikasinya gede nih, Twitter katakanlah, yang banget pembahasan seperti itu, yang takutnya nanti kalau nggak ada reasoning yang jelas, jadinya malah konspirasi bla 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 itu. Padahal ya saya sepakat narasumber hari ini kalau sebenarnya konspirasi hanya tunggu pembuktiannya aja, karena bahkan urusan politik dan semacamnya itu banyak juga hal-hal yang dan data-data ilmiah pun banyak juga yang akhirnya masyarakat hanya menerima seadanya aja tanpa ada daya kritis. Itu sih Mas Aha, terima kasih luar biasa. Semoga nggak kena COVID ya, biar bentar. Semoga COVID nggak menular lewat suara di telepon ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Mufli. Monggo Mas dijawab. Diambil perannya oleh pelajar. Monggo yang lain mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Bagaimana untuk Mas Mufli? Apakah puas dengan jawaban Mas Aha? Atau perlu? Alhamdulillah sudah cukup dipuaskan sama Mas Aha, luar biasa. Kalau ada emotium saya kirim emotium ini. Monggo yang lain barangkali bisa sharing ilmu. Monggo dipersilakan. Mungkin yang live di YouTube ada pertanyaan di kolom komentar. Masih belum ada Mas Aha, belum ada komentar di YouTube. Aku masuk ya. Menarik sih apa tema malam hari ini. Sadar ketahanan pangan dari pelajar dan budaya lokal. Nah, ini menurut saya kalau pelajar ya, saya kok punya gambaran gini ya, di nakal gitu. Karena saya juga melihat Mas Aha juga sangat-sangat telaten dan bagus dalam hal dunia percocok tanaman ya, bukan percocokan lainnya ya. Nah ini saya kira IPM Jatim misalkan, saya membayangkan kok ketika misal bulan ini gitu serentak di rumah masing-masing, misal nanam kurma, nggak mungkin ya kurma ya. Misal nanam buah buah melon atau buah semangka, kan 3 bulan 4 bulan nanti kita panen sama-sama gitu di bulan, sekarang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kita punya gerakan sendiri gitu. Anak IPM Sejatim panen melon kan bagus.
seperti itu. Atau panen tomat, nanti kita nyambel bareng-bareng tomat. Itu sih, terutama ya masyarakat urban ya, kayak daerah-daerah apa Surabaya dan sekitarnya, itu lahan-lahannya kan semakin menipis. Itu. Terus terkait tadi ya apa nyambung masalah ketertutupan informasi ya. Kalau dalam perspektif apa namanya sosiologi ini, karena riset-riset yang ini itu tidak apa ya, hanya menguntungkan yang riset dan pemerintah gitu. Tidak. Misalkan meneliti masyarakat A gitu. Tapi penelitian ini hanya menguntungkan bagi peneliti dan pihak yang membeli penelitian itu. Tapi penelitian itu tidak berdampak masyarakat. Akhirnya masyarakat apa tingkat kepercayaan kepada hasil riset semakin menurun sampai sekarang, dan itu menurut saya hal yang wajar saja. Apa bisa dikatakan oh masyarakat ini tidak berilmu, ya sebenarnya bukan, ya memang hasil riset itu tidak berdampak, tidak percaya kan nggak ada hasilnya gitu, sehingga masyarakat nggak percaya sama penelitian gitu, sehingga muncul seperti itu. Terima kasih. Saya lanjutkan juga karena ini udah diskusi, ya harus nyambung terus. Ya setuju. Yang kencang. Ya setuju dengan Mas Nasir barusan. Ya memang kalau di kontrakan, ya ini cerita dulu. Kalau di kontrakan, saya sama Mas Nasir satu kontrakan. Di lantai 2 itu ada ya kayak balkon lah. Nah itu dan di situ ada kayak pot yang buat nanam bunga. Sayangnya kan kalau bunga aja, kalau menurut saya sih kurang manfaatnya ya di estetiknya saja, keindahannya saja yang bisa dinikmati. Kita tidak bisa menikmati apa rasanya gitu. Jadi ya saya berinisiatif mulai semester tahun yang lalu itu pernah juga nyoba hidroponik di kontrakan, ya walaupun gagal sih. Itu sebenarnya bisa di waktu-waktu luang kayak mahasiswa itu kan kita nggak full apa namanya kuliah berangkat pagi pulang malam dalam 1 minggu. Pasti adalah apa waktu-waktu yang longgar kayak apa namanya pagi belum berangkat kuliah itu yang bangunnya pagi. Kalau bangunnya kesiangan ya lanjut. Jadi ya bisa disempatkan waktu untuk belajar ya urban farming di lahan yang sempit, nggak harus hidroponik yang mahal-mahal. Bisa kayak di pot bunga itu ditanami tomat atau cabai yang bisa kita konsumsi, misalnya buat sambal. Nah itu masih mencukupi. Dan kontrakan kemarin juga sebenarnya saya nyoba-nyoba aja beli melon, terus isinya bijinya itu kalau misalkan ini ditanam bisa apa enggak ya, akhirnya ya coba dikeringkan lalu ditanam dan jadi dan tumbuh sampai berbuah dan bisa panen, yaitu organik, memang tidak ada pupuk-pupuk ya memang paling yang ditaruh di situ bahan ya sisa makanan aja, sisa makanan sisa itu ya taruh di atas pot itu bisa jadi solusi ya gitu untuk kita belajar urban farming. Dan apa ya kan kalau untuk riset-riset tentang pertanian ya memang nggak mungkin sedikit lah, pasti banyak. Kita tahu fakultas pertanian di kampus-kampus itu banyak sekali membuat inovasi-inovasi. Sayangnya untuk bisa tersentuh di apa ya di grassroots lah ya, istilahnya seperti itu sangat susah sekali. Keduluan di inovasinya ini dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang dia itu mengolah tanah sendiri jadikan tanah sawah produksi skala besar. Untuk skala kecil ini sangat kurang sekali. Nah makanya pelajar sendiri juga bisa berperan di sini. Teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian itu coba-cobalah menerapkan
apa namanya hasil kuliahnya atau risetnya yang pernah dia lakukan atau cutting kakak tingkat yang coba diterapkan di sawah sendiri atau misal sawah tetangga yang boleh atau kalau untuk bahan kayak kampus kan kadang sulit ya mungkin lebih tepatnya di situ jadi dicoba pertanian kayak gitu kalau dibagikan ke masyarakat jadi menurut saya itu lebih apa ya kalau untuk dalam hal ketahanan pangan dari hulu itu menurut saya lebih bagus di situ daripada kita membuat banyak sekali riset tentang hasil pertanian hanya untuk komersil saja manfaatnya kurang diterima oleh masyarakat secara umum itu nilainya sekali. Nah, jadi itu sih kalau saya ada lagi dari teman-teman. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, aku setuju banget sih. Maaf ya, Kak, tak tampilkan wajahnya. Apa ya, Mbak? Mbak Fiatin, mohon izin untuk masuk. Oh iya, silakan. It's wow. Oke, aku setuju banget sih sama gerakan yang tadi dibilang sama Nasir. Ini cuma sharing aja ya. Jadi PWNA itu juga punya gerakan menanam. Kan NA itu kan mau milah toh. Habis itu mereka itu kayak tanggal berapa gitu loh. Itu menyerentakkan semua ranting cabang daerah itu untuk menanam bersama. Kita bukan hanya nyuruh ranting cabang sama daerah nanam, tapi mereka juga memberikan bibit-bibit tanaman yang disebar ke masing-masing daerah. Ya mungkin teman-teman bisa lah PWIPM itu juga kalau kepengen loh ya, pengen gerakan nanam. Nah daerah itu juga gitu loh, biar kita kok nggak nyuruh aja gitu. Itu masukan sih. Tuh. Jadi kan mari kita berkebun kembali. Nah, kalau misalkan kayak tanaman gitu ya, kita kan ini tadi ngomong tadi juga nyaranin untuk memelihara ayam di pekarangan. Itu contohnya sih untuk menghasilkan telur. Nah, ini masa pandemi ini kan juga perlu banyak ketahanan pangan yang benar-benar harus dijaga gitu loh. Gitu sih. Kayak sayur apa yang perlu ditanam itu enggak perlu susah-susah gitu loh. Ya misalnya cabai, sawi, gambas itu kan tadi ditanam gitu. Jadi intinya adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan Nasir tadi. Ayolah coba kita buat gerakan untuk pelajar se-Jawa Timur itu kayak gerakan nanam bareng. Gitu. Itu sih. Itu Mbak Fian. Oh, baik Mbak Tri atas masukannya. Bagaimana Mas Aha? Mungkin ada sanggahan? Ya, mengenai program-program seperti itu ya. Saya jadi ingat dulu di cabang saya, cabang Catu di Kabupaten Jember itu tahun 2007 kalau tahun 2007. Ya, itu pimpinan cabang itu pernah membuat pro di cabang Capru di PM cabang saya dulu di Jember itu menanam pisang di kadernya. Jadi teman-teman dulu itu yang saya pernah diceritain juga, jadi keliling bawa bibit pisang yang ditanam di rumah kadernya, istilahnya ya nitip aja, nitip dirawat. Nah nanti ketika buah dan lalu panen, nah nanti bisa dibagi dua atau berapa persen lah dulu itu. Jadi di pemilik rumah ini dapat, teman-teman IPM ini dapat. Makanya dulu pernah sampai sama teman-teman sama mas-mas pemuda dulu dianggapnya IPM Capru atau teman-teman IPM di Jember itu lihatnya IPM Capru itu IPM Gedang. Jadi itu nanam pisang buat nambah uang kas lah kan.
Ya karena dulu nggak nggak mudah sekarang ya, walaupun sekarang juga nggak mudah-mudah banget. Kemandirian teman-teman IPM cabang ini membuat program yang program mandiri untuk memenuhi kebutuhan finansial cabangnya ini mungkin bisa juga diterapkan atau dipelajari dulu lah, bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Nah kalau untuk program dari wilayah tentang ketahanan pangan ke daerah, lalu dibuatkan bagaimana nanti program urban farming ya di yang perkotaan yang sempit, penyalahan yang sempit itu bagaimana, itu bisa saja kan teman-teman juga harus menyiapkan juga tanaman-tanaman apa yang bisa ditanam di lahan sempit atau dengan metode apa saja yang memang efektif untuk ditanam. Sekaligus kita belajar urban farming yang mulai dari pelajar ini. Jadi kayak gitu. Baik, untuk Mbak Tri, bagaimana atas sanggahan yang sudah disampaikan oleh Mas Aha? Ya, ya Mbak. Ya bagus sih apa yang disampaikan Mas Aha tadi. Jadi pada metode yang perlu digunakan gitu. Ya wis bagus. Terima kasih. Sama-sama Mbak Tri. Baik, monggo teman-teman yang lain, barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi, mumpung masih ada waktu. Ini dong, saya minta masukan ke ini kan nanti ada portasi ya, nanti bulan ya terlepas nanti portasinya seperti apa belum resmi dari pemerintah atau BPIPM. Cuma mungkin Mas Aha ada masukan ya, jika dihubungkan dengan tema ini ya, sekaligus saya jadi bidang perkaderan, barangkali nanti bisa saya masukkan juga. Kira-kira hubungan dengan tema ini apa ya, kira-kira gerakan atau aksi apa itu yang kayak tadi itu dengan acara portasi yang coming soon itu. Terima kasih. Kalau untuk masalah ini ya berkaitan dengan ketahanan pangan menjadi topik yang mau diangkat di portasi, boleh-boleh saja sih, dan itu relate dengan kebutuhan kader atau kebutuhan masyarakat saat ini yang memang itu sendiri juga terancam. Ya bisa saja kita formulasikan dulu, misalkan kalau memang misalkan satu pelajar satu pohon misalkan, atau satu pelajar 5 tanaman atau satu pelajar 1 tanaman misalkan, mau bisa dibuat, diformulasikan gimana materi yang pas nanti yang bisa diterangkan juga untuk portasi. Otomatis kan kalau misalkan di kondisi saat ini yang memang tidak memungkinkan pelajar-pelajar ini masuk ke, ya mungkin bisa diterapkan di rumah-rumah. Soalnya kalau di rumah-rumah kan juga kayak peralatan, terus bahan yang dibutuhkan itu kan bisa disupport oleh orang tua. Jadi nggak full mandiri. Ya memang mandiri di sini mungkin teman-teman pelajar ini paham dan bisa melakukan upaya-upaya ketahanan, upaya sederhana, misalkan kayak menanam kayak cabai itu tadi di lahan yang sempit di pekarangan rumah. Nah itu bisa dan masih memungkinkan untuk dibuatkan. Nah, nanti kalau misalkan bagaimana teknisnya, ya yang pasti kita juga harus meminta pertimbangan juga yang memang yang ahli dalam bidang pertanian, pertanian modern yang di situ mendukung urban farming. Kalau saya sih itu. Udah, gimana Mas Nasir? Oke, thanks. Sudah jelas.
Baik ya, berhubung waktunya tinggal 9 menit lagi, mungkin untuk belum ditutup, mungkin ada closing statement dari Mas Aha selaku materi pada malam hari ini. Disilakan. Dilanjutkan aja dulu nggak apa-apa, setengah 10 kan, masih ada waktu. Oh itu. Barangkali ada Baik, lagi. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi, monggo. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Silakan. Nggak bertanya sih ya. Mau kasih tips dan trik dong untuk para pelajar milenial yang sekarang itu kan kayak kan untuk mempelajari, dari tadi kan bahas tentang penanaman ya. Bagaimana sih supaya jiwa para pelajar milenial pengennya instan bisa belajar tentang cara menanam budidaya yang baik gitu loh Mas. Terima kasih. Mungkin cukup. Monggo Mas Aha bisa dijawab. Kalau memang untuk menyesuaikan dengan keinginan teman-teman yang instan, kalau untuk segi menanam tanaman itu untuk kita memproduksi bahan pangan, ya mohon maaf tidak bisa, karena memang kalau hal menanam itu ya sangat tradisional sekali. Walaupun ada teknologi modern, namun tidak bisa memaksa makhluk lain kayak tanaman ini bisa tumbuh cepat gitu dan sesuai dengan keinginan. Dan misalkan tanam melon sekarang seminggu lagi langsung berbuah dan bisa dimakan, dijadikan es buah gitu. Ya nggak bisa. Proses ini yang nanti akan membuat teman-teman itu bisa belajar bagaimana menghargai waktu, jerih payah, lalu bagaimana kita merawat tanaman ini yang pasti nanti ada proses-proses kayak tanaman ini kayak mau mati, tapi itu gimana kita bingung gimana untuk merawat tanaman ini agar tidak mati. Disitulah seninya, kalau saya sih. Disitulah nanti kita bisa merasakan kayak kita memelihara keluarga sendiri gitu dari tanaman itu. Makanya kalau saya sih nggak lucu kayak pas ada iklan Bango itu kan kedelai hitam yang namanya Malika itu dibesarkan seperti anak sendiri. Memang seperti itulah pertanian gitu. Tanaman ini dirawat mulai dia tumbuh ya, kita analogikan seperti dia seorang lahir, lalu dikasih makan, dikasih nutrisi sampai dia besar dan dia berbuah. Dia bisa berguna lah kita untuk yang menanamnya, kita sebagai orang tua juga, mereka berbakti dengan cara memberikan buah kepada kita. Nah, prosesnya yang seninya itu di situ. Jadi ya memang untuk memupuk minat tentang pertanian atau urban farming yang tren saat ini, tapi pelajar juga kurang begitu minat,